Baik, saya akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya harus mengadakan perkuliahan di malam hari. Semoga kalian bisa memaklumi ya. Alasannya saya besok harus tugas ya keluar kota ke Solo. Besok siang berangkat ya nanti kembali lagi di Kamis sore itu pesawatnya. Jadi Rabu tidak memungkinkan dan hari Jumat juga tanggal merah ya. Jadi saya tidak mau mengganggu tanggal merah kalian gitu kalau bisa ya. Kalau dosen lain ada kuliah sih ya terserah ya. Tapi kalau bisa jangan tanggal merah kalau saya ya. Terus juga kalau kita kosongkan minggu ini kan sayang ya. Sementara perkuliahan banyak bulan Mei itu banyak sekali tanggal merahnya ya. Satu sisi menyenangkan ya. Panjang akhir pekan di satu sisi juga tidak menyenangkan ya karena kuliah kan harus 14 pertemuan plus UTS UAS ya. Jadi mau tidak mau kita adakan kuliah ya. Oke, saya akan absen dulu ya, tolong didengarkan ya, sambil didengarkan untuk saya absen. Saya cek sambil ya. Bayu Atta Algifari, Pak, ya, hidupkan mic-nya ya. Oke. Kahayani Karbon, hadir Pak. Amanda Salwa, Nabila Farhatus, Hadir Bapak. Azra Saka, Hadir Pak. Agnesia Stefani, Hadir Pak. Reina Mukaramah, Hadir Bapak. Muhammad Jaini, Hadir Pak. Yudia Genesa, Hadir Pak. Rahmat Nazril, Hadir Pak. Ahmad Fajrin, Hadir Pak. M. Abdi Rahman, Hadir, Pak. Mineke Hadir Pak. Heryupardea, Nadira Mulya, Hadir Pak. Muyasarah, Hadir Bapak. Lailatul Hasanah, Hadir Bapak. Rahmi Sofia, Hadir Bapak. Prismawati Meisya, Hadir Bapak. Grandis Paranita, Hadir Pak. K. Sabita, Hadir Bapak. Khairiyah Barara, Hadir Bapak. Niluh Bintang, Hadir Bapak. Lisa Ulansari, Hadir Bapak. Nadia Estetika, Hadir Bapak. Ajahra Nur Aisyah, Hadir Pak. Helda Maulida, Hadir Pak. Muhammad Rizky Hadir Uzairi, Pak. Muhammad Farhan, Hadir Pak. Fajar Al-Fatan, Hadir Pak. Ade Arifin Ilham, Hadir Pak. ya, Muhammad Nafis, Hadir Pak. Gaitsa Nur, Hadir Pak. Syaira Salsabila, Hadir Pak. Lunar, Hadir Bapak. Anissa Fitria, Anissa Fitria, tidak ada ya. Lasara Hajijah, Hadir Pak. Arise Hadir Yiska. Pak. Oke, baik. Ya, hanya Anissa Fitria yang tidak ada ya berarti ya. Oke.
Baik, saya akan share screen ya. Kalau tidak muncul atau tidak bergerak, tolong diinfokan ke saya. Ya. Baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang sedian galenika, terutama proses pembuatan ya, proses pembuatan. Ya, jadi memang sebentar. Coatingnya siapa ya di kelas ini ya? Ada coatingnya Saya, nggak? Bapak. Siapa namamu? Lisa ya? Ini Lisa, Bapak. Lisa, sedian galenika ini satu SKS apa dua sih? Menjawab Bapak satu SK, eh, dua SKS, satu praktikum, satu teori. Oh, satu praktikum, satu teori ya. Oh, oke, oke, oke. Baik, berarti pas aja ya, saya 50 menit aja ya. Oke, oke. 50 menit ya berarti teorinya ya, sedian galenika ini ya, Lisa ya. Oke, oke. Pokoknya kan sejam-sejam, so kalian sama absen. Oke, oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita membahas sedian galenika, istilah galenika itu adalah istilah yang memang sudah cukup kuno ya, atau sudah istilah lama ya. Kalau sekarang kalian ke apotek beli sedian galenika tuh nggak ada yang jual ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian nyari-nyari di mana sih sedian galenika belinya, itu juga nggak ada juga. Ya, kalau kalian apa namanya searching-searching tentang sedian galenika, kok kayaknya mirip-mirip ke jamu, ya mirip-mirip ke obat tradisional, ya. Jadi sebenarnya istilah galenika ini adalah istilah lama, ya, yang menyatakan bahwa itu sediaan obat tradisional memang, ya. Dia menyebut galenika karena memang dari kata galen, ya. Galen itu kan orang Yunani yang menemukan memang awal-awal dulu pemanfaatan obat bahan alam ya, obat yang berasal dari alam memang. Makanya apa-apa yang dia temukan semuanya itu disebut sebagai sediaan galenika, termasuk yang direbus, termasuk yang direndam, termasuk yang tambah alkohol, termasuk yang dimacam-macam mie itu dia menemukan itu, maka semuanya disebut sebagai sediaan galenika namanya. Ya, jadi itu yang perlu kalian pahami ya. Sekarang tidak ada lagi istilah itu sebetulnya. Ya, dan juga saya tidak tahu ke depannya untuk istilah ini mau masih dipakai atau tidak. Ya, tapi kan ada mata kuliahnya, jadi ya tetap harus dijelaskan. Ya, itu. Jadi sebenarnya apapun sediaan yang menggunakan obat bahan alam, yang itu sediaannya masih tradisional, itu kadang masih disebut sebagai sediaan galenika. Kalau udah jadi tablet, itu udah nggak sediaan galenika lagi namanya. Ya, kalau galenika tuh yang jamu gendong atau jamu seduh, itu sebenarnya sediaan galenika namanya. Ya, dan apa yang kalian praktikumkan yang menggunakan bahan alam, yang penggunaannya atau pembuatannya masih tradisional, atau pembuatannya masih bisa dilakukan skala rumahan, itu disebut sebagai galenika sebenarnya. Ya, jadi itu yang memang perlu dipahami. Ya. Nah, kalau kita bicara pengobatan herbal, istilah antara galenika, herbal, itu semuanya memang mirip ya, semuanya memang mirip ya. Dan kalian juga harus perhatikan bahwa sediaan galenika itu adalah sediaan obat yang dibuat dari sari bahan baku, baik itu hewan maupun tumbuhan, melalui proses tertentu. Jadi mau itu direndam, mau itu direbus, mau itu diperas, apapun itu, ya itu disebut sediaan galenika. Kalau itu untuk pengobatan dan dari bahan alam, serta dari atau dari hewan atau dari mineral juga bisa. Ya, jadi tadi saya cerita galen itu adalah dari Yunani kuno ya, yang dia memang pertama yang banyak menggunakan itu. Ya, meskipun juga di tanah Arab kan ada juga namanya Ibnu Sina ya, yang dia juga menemukan itu juga sebenarnya. Ya, itu. Selanjutnya yang penting adalah untuk sediaan galenika modern itu adalah bagaimana kita menstandarisasi eh, sediaan galenika itu. Ya, yang perlu saya sampaikan adalah namanya standarisasi itu ya berasal dari eh, berasal baik itu proses maupun hasil akhir. Jadi kalau kita sebut itu terstandar, maka terstandar prosesnya dan hasil akhirnya itu terstandar.
Jadi bukan cuma hasil akhir ya kalau yang disebut terstandar itu. Sebenarnya proses juga terstandar. Ambil contoh begini. Hmm, saya tanya satu dulu deh. Lasarah, di depan mikrofon Lasarah. Inggih, Pak. Eh, kamu pernah bikin Simplicia lah. Inggih pernah. Kamu pernah membuat dia jadi serbuk lah. Pernah. Yang Ah, penghalusannya itu. ya, berapa lama itu? Tergantung dari proses pembuatan simplisianya, Pak. Dari saya Simplicianya sudah jadi nih, terus kamu mau bikin dia jadi serbuk. Kamu apa ya? Kamu blender ya? Inggih, di blender terus disaring lagi. Berapa lama kamu blendernya? Sebentar aja sih, Pak, nggak sampai seharian. Oh iya iya iya, kamu sama blender seharian. Enggak seharian ya. Nah, kamu bilang sebentar, Inggih. sebentar. Itu sebentarnya kamu berapa lama sama sebentarnya saya? Bilang tunggu sebentar ya, oh, Pak Iwan kalau tunggu sebentar ya 15 menit lah. Kalau Eh, hmm, Tergantung banyaknya. sekali memblender supaya dia jadi serbuk, kan sekali itu kan berarti satu kali aja kan ya, satu kali proses Inggih. itu ya. Kalau segudangan yang memblender ya 2 hari mungkin ya, tapi kan Inggih. sekali proses itu maksudnya satu ada blender itu jadi serbuk berapa lama? Berapa lama? Dari kamu menghidupkan sampai mematikan yang dia itu jadi serbuk, yang itu aja itu. Sejam. Wah, ayam yakin kamu sejam Tapi itu memblender? yang sedikit aja, Pak. Sedikitnya berapa banyak kamu itu? Berarti kan Lasara, saya cuma ingin memberi contoh bahwa ada kata-kata sebentar, tidak sampai sehari. Ada kata-kata sedikit, ada kata-kata tidak sampai sejam. Artinya terstandar nggak yang kamu sebutkan tadi Lasara? Sebenarnya Tidak. tidak terstandar. Kalau kita bicara terstandar, sebut angka, sebut harus disebut Lasara. Lasara memblendernya berapa lama? 1 menit, Pak. Nah, itu kan 1 menit jelas ya angkanya. 1 menit jelas itu ya. Berapa yang ditimbang? Ya, semuatnya wadahnya, Pak. Nah, itu ada bisa semuatnya wadahnya itu. Ya, muat kan beda-beda wadahnya. Sekali blender kami serbuk sekitar 50 gram, Pak. Nah, kan jelas angkanya. Eh, kamu keringkan kadang kamu mengeringkannya pakai metode apa kemarin tuh jangan asal ganti. Si Rahmi Sofia, Rahmi Rahmi kemarin pakai apa mungkin pas praktikum semester sebelumnya kah atau sebelumnya kah lagi pernah kan bikin Simplicia kan Rahmi? Pernah, Bapak. Oke, kamu keringkan nggak Ini Bapak pakai oven. oven? Berapa lama oven? Untuk oven sendiri, seingat Ulun dari sampel kami kemarin karena dia itu lumayan kadar airnya tinggi itu sampai 3 hari, Bapak. Sampelnya Pak? Rasanya itu daun pandan. Daun pandan tinggi ya kadar airnya ya. Kamu pernah ketemu sampel batang pisang lah yang belum Belum. apa-apa sudah basah. Itu kadar air tinggi itu kayak batang pisang, daging buah, yang kalau kamu peres tuh keluar airnya itu tinggi kadar airnya. Tapi kalau kamu peres nggak keluar air itu masih agak rendah kadar airnya, Raffi. Dan lebih rendah lagi kadar airnya kalau itu kulit batang, batang akar itu kadar airnya rendah sekali. Nah, berarti yang punya Rahmi tadi 3 hari ya Rahmi ya? Ini Bapak. 3 hari itu 3 kali 24 jam atau 3 hari bila siang aja Pak ya jam 8 hidupi, sore jarburina mati esok hidupi lagi, mati lagi sore, esok hidupi lagi, mati lagi sore. 3 hari yang mana yang benar kamu nih? Kayaknya dari jam 8 terus sorenya dimatikan Nah, ovennya. berarti kan ada 3 hari itu berapa lama berarti? Eh, satu setengah hari berarti kalau 1,5 hari lagi kamu menyebutnya. 1,5 hari lagi. 1,5 hari. Setengah hari itu kan ambigu kadangnya. Kita berapa lama menjemurnya setengah hari? Satu harinya kamu 24 jam atau 12 jam?
12. 12. Berarti perkiraan kamu mengeringkannya itu 24 kali 12. 24 tambah 14 berarti 36 jam ya. Iya, Bapak. Bukannya katamu pagi jam 8 sampai jam 4. Itu kan berarti 8 jam sehari. 8 kali 3 kan 24, bukan 36. Yang mana yang bujur? Yang 8 jam, Bapak. Oh, 8 jam. Nah kan kamu berarti kan ada standar loh menjawabnya. Kadang ini, kadang ini. Kadang ini, kadang ini. Nah, nanti kalau skripsi hati-hatilah. Rahmi, bahan alam kamu ngambil atau Bukan, Bapak. apa kamu ambilnya? Klinis. Klinis. Untuk kamu klinis lah. Mau bahan alam ketemu kita. Ya. Artinya maksud saya begini. Apa-apa tuh kalian harus standarkan. Kalau kalian menyebutnya mengeringkannya 3 hari, itu berarti kan idealnya 3 kali 24 jam sebenarnya. Tapi kalau kalian mengeringkannya pagi dihidupi jam 8, sore jam 4 dimatikan, itu kan 8 jam aja sehari. Berarti kan pengeringan kalian itu sebenarnya 8 kali 3, 24 jam aja sebenarnya. Ya, nah jadi maksud saya di sini, namanya standarisasi itu adalah kita menstandarkan proses. Menstandarkan itu berarti harus jelas. Tadi katanya memblendernya kada sampai sehari, Pak Ai. Kan tidak jelas. 1 detik juga tidak sampai sehari. Ya, artinya memblendernya itu kalian harus hitung 1 menit atau 30 detik. Atau 30 detik dimatikan Pak Ai 15 detik, habis itu hidupi lagi 30 detik, matikan lagi 15 detik, hidupkan lagi 30 detik. Nah, itu kan jelas. Itu namanya standar, terukur namanya. Jadi kalau besok-besok kalian praktikum atau besok-besok kalian skripsi kalian tentang ada bahan alamnya ya, itu terukur ya. Pakai oven Pak, suhu berapa? 55 derajat Pak. Nah, berapa lama? 24 jam Pak. Nah, itu jelas. Pakai pelarutnya eh, berapa banyak? 1:10 Pak. 1 bagian bahan alamnya, 10 bagiannya pelarutnya. Kalau 1 kilo berarti 10 liter Pak pelarutnya. Nah itu jelas. Jangan sampai nanti terendam 3 jari, kayak gitu tuh jangan. Itu tidak terstandar. Ya jadi seperti itu ya, termasuk pembuatan sediaan galenika. Termasuk kalian bikin jamu. Gulanya 0,5 kilo, nah kayak gitu kan jelas. Airnya 2 liter, itu jelas. Ya, dipanaskan dengan api kecil. Oke lah, kecilnya kan harus jelas juga. Seberapa tuh kompor kalian tuh api kecilnya. Ya, selama 15 menit. Jangan ada istilah secukupnya, ya, atau sedikit, gitu. Jangan secukupnya. Itu jangan digunakan lagi istilah-istilah yang seperti itu. Diperjelas, ya. 1 gram, 10 gram, kan kalian punya timbangannya. Jadi itu yang penting ya. Jadi nanti kalau kalian praktikum atau kalian bekerja atau kalian bikin jamu atau kalian bikin sediaan galenika ini harus terstandar prosesnya. Meskipun bikinnya sederhana di rumah ya harus pakai timbangan, harus pakai sarung tangan. Airnya 1 liter ya benar-benar kalian beli literan itu buat mengukuri airnya. Jangan secukupnya, jangan kira-kira ya. Kayak kalian memasak nasi kan kira-kira aja. Kira-kira segini bang banyaknya. Karena kekarawan, karena kelambikan. Ya. Harusnya kan ditakar. Kalau berasnya segelas, berarti airnya mungkin 3 gelas. Itu kan kadang mungkin kekarawan. Ya pasti sama ya. Kecuali berasnya palsu ya. Kayak Bu Maidah, di Bu Maidah aneh Pak ya, mereknya ini sama dan dia tahu loh Pak takaran ulun tuh di Bu Maida kan spesifik orangnya lah. Kalau misalnya Jesidin 1 liter tuh 1 liter berarti bujuran karena mungkin sih kira-kira ya karena orang analisis itu rata-rata mereka tepat. Aneh lah lupa biasanya Pak nyaman berasnya. Kenapa berasnya ini sama-sama takarannya sama Pak, suhunya sama. Karau, oh, berarti berasnya palsu boy saya bilang kan Sidin beli beras ceritanya kan beras yang mahal tuh kan lagi langka. Nah, jadi akhirnya prosesnya semuanya sama, tidak ada kurang, tidak ada lebih, jadinya tapi beda dari biasanya. Kan berarti yang masalah adalah bahan bakunya. Ya, jadi artinya standarisasi itu meliputi proses dan hasil akhir. Prosesnya harus benar dan hasilnya harus bagus. Kalau memasak baras prosesnya sudah bagus, hasilnya kok tiba-tiba karau, biasanya kada karau, berarti yang jadi masalah kita harus cari tahu apakah prosesnya yang salah atau bahan bakunya yang salah. Ya, kalau pada kasus baras tadi adalah barasnya kayaknya palsu itu. Ya, karena kan baras premium kan banyak dipalsukan. Itu ya. Terus kalian pahami juga bahwa
Kalau kita bicara Simplicia ya, ini saya koreksi ya. Kalau definisi lama memang Simplicia tuh dia ada menyebut sebagai obat dalam keadaan segar maupun yang telah dikeringkan. Ini saya ralat ya, ini bukan keadaan segar karena definisi Simplicia yang baru itu kering. Jadi kalau Simplicia itu adalah eh, bagian tanaman atau seluruh tanaman yang utuh yang tidak mengalami proses lain kecuali proses pengeringan pada suhu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Ya. Jadi saya pastikan bahwa Simplicia itu kering ya. Jadi kalau masih basah itu bukan disebut Simplicia. Jadi ini saya koreksi yang ini ya. Nanti slide yang saya bagi nanti saya hapus ya bagian. Ya. Itu terus juga Simplicia diperhatikan ya. Kalau kalian blender namanya serbuk Simplicia. Kalau Simplicia itu tidak mengalami proses apapun ya. Kalau daunnya kalian potong kecil-kecil jadi ukuran 1 cm, nah itu kan sudah mengalami proses pemotongan ya. Kadang tidak bisa disebut Simplicia lagi ya. Nah, tetapi kalau dia di blender maka kita menyebutnya serbuk Simplicia ya. Tapi kan pas mengeringkan kadang mungkin Pak daunnya segonol itu diandak di oven, ya memang tidak apa-apa itu. Saya cuma menyebut aja biasanya Simplicia itu bentuknya utuh ya. Meskipun dipotong pun nggak ada masalah sebenarnya. Ya, jadi artinya yang penting kalian paham bahwa Simplicia itu tidak mengalami proses apapun kecuali pengeringan. Kalau di blender jadinya serbuk Simplicia kita sebutnya ya. Jadi diperhatikan. Itu ya. Terus ini standarisasi, tadi ini sudah pernah dipelajari di farmakognosi. Saya tidak cerita lagi, saya hanya mengingatkan kembali aja bahwa standarisasi itu memang acuannya kita adalah materia medica, itu yang dulu banget. Kalau yang sekarang itu ada farmakope herba namanya. Ya. Tapi tidak semua tanaman ada di sana. Kalau tanamannya masih baru dan belum banyak dikonsumsi warga, masyarakat itu tidak ada di sini tanaman. Ya. Tapi kalau kunyit, temulawak, rimpang-rimpangan yang terkenal itu sudah ada di sini. Sudah ada standarnya. Ya, seperti itu. Terus ini juga bahan baku ya, kalau saya cerita bahwa harta yang paling berharga bagi dosen bahan alam itu adalah Simplicia dan ekstrak ya. Itu berharga sekali. Ya, saya pikir melebihi apapun ya dari sisi apa namanya? Bahan begitu ya kalau kita bicara bahannya. Karena kalau eh, misalnya bahan baku ini rusak, itu sedihnya itu lama banget begitu ya. Terus kalau bahan bakunya ini berjamur, kayak sia-sia apa yang sudah kita lakukan memprosesnya itu. Ya, jadi kalian kalau yang penelitiannya bahan alam, itu kalian jaga sekali Simplicia kalian, kalian jaga sekali ekstrak kalian. Saya punya bimbingan yang ekstraknya itu berjamur ya. Terus diapai Pak? Ya, terus diapai saya bilang. Kalau udah berjamur ya buang aja. Ya, gitu aja kan. Gak ada bisa diapa-apai lagi. Itu. Jadi tolong kalian perhatikan lagi ya. Namanya bahan baku baik itu Simplicia ekstrak itu sangat berharga kalau untuk yang peneliti bahan alam ataupun melibatkan obat melibatkan tanaman begitu ya itu perlu kalian sayangi banget dan kalian jaga ya karena itu sangat-sangat berharga. Jadi pernah teman saya itu di Jogja gempa lagi nge-lab tuh gempa yang pertama diselamatkannya adalah ekstraknya. Ya, dia tidak menyelamatkan laptopnya, tasnya enggak, ekstraknya di bawahnya. Saya kan laptop saya angkut pastikan. HP kan laptop angkut gempa kan biasa di Jogja itu gempa. Lari dia tuh ekstraknya di bawahnya. Kenapa saya bilang ini sudah aku proses selama 3 bulan Wan katanya. Dan ini aku sayangi melebihi apapun katanya. Dan tanamannya jarang ada di sini katanya. Jadi dia sayang sekali ya. Jadi kalau kalian memproses Simplicia atau ekstrak itu kalian jaga betul-betul. Ya. Itu kalau proses pembuatan sih standar ya, seperti kalian membuat pada praktikum biasanya, ya tahap-tahapnya juga kalian perhatikan, pastikan itu bahannya asli, ya jangan tertukar, jangan salah, ya dideterminasi biasanya. Terus juga pastikan menggunakan peralatan yang tepat, ya jangan menggunakan cutter kalau memotong, mengayak jangan menggunakan pengayak yang nukar di pasar, ya blender jangan gunakan blender yang sembarangan ya yang bagus ya. Kalau merebus atau mengekstraksi jangan gunakan panci besi, gunakan yang stainless atau yang kaca. Ya, hindari aluminium ya karena itu berinteraksi dengan bahan alam.
Terus kalau menimbang juga gunakan timbangan yang di lab ya. Ada pernah bimbingan saya, kok satu angka di belakang koma? Kamu pakai timbangan di mana? Timbangan di rumah, Pak. Nah, ya kan pasti timbangan di rumah itu kan timbangan buat bikin kue ya, bukan buat menimbang ekstrak ya. Nah, jadi gunakan timbangan yang di laboratorium ya. Minimal 2 angka di belakang koma, kalau bisa 3 angka ya. Kalau untuk simplisia, kalau untuk ekstrak, kalau bisa 4 angka di belakang koma, kalau bisa, kalau tidak bisa 3 angka ya. Kalau untuk penetapan kadar ataupun uji-uji, kalian perlu menimbang yang kecil-kecil, sebaiknya gunakan yang 4 angka di belakang koma. Kita punya satu itu di lab biologi farmasi. Kita punya yang 4 angka di belakang koma ya. Terus 4 timbangan kita sudah saya kalibrasi. Tahun kemarin saya kalibrasi habis bulan Maret, dan kemarin bulan April apa awal kemarin itu sudah saya kalibrasi lagi. Spektro keduanya punya kita sudah saya kalibrasi juga. Artinya dia udah terstandar ya, jadi jangan khawatir menggunakan. Ya, alat-alat beberapa saya kalibrasi juga ya, artinya supaya kita bagus lah alat-alat kita. Itu terus penghalusan tumbuhan juga diperhatikan ya. Semakin kecil ukuran partikel, semakin dia mudah larut, semakin mudah senyawa aktifnya keluar, dan juga semakin mudah kita menyimpannya. Kalian punya Simplicia daun seplastik, kalau di blender paling jadinya kan setoples ya. Jadi nyimpannya kan cuma sedikit. Ya. Perhatikan pas penghalusan, hati-hati memblendernya jangan terlalu lama. Mending kalian 30 detik berhenti, 30 detik berhenti, daripada langsung 5 menit ya. Karena kan blender tuh ada panasnya kan pas dia menghaluskan, itu merusak senyawa aktif ya, hati-hati ya. Jadi itu juga berbahaya. Terlalu halus juga itu bahaya, misalnya jadi debu gitu ya, malah ribet nanti ya, susah melarutkan. Ya, jadi ini perhatikan, dan kalau bisa setelah dihaluskan diayak, jangan menggunakan ayak yang beli di pasar ya. Pakai ayakan yang ada di laboratorium, bisa gunakan yang mesh nomor 11 atau mesh nomor 30 atau mesh nomor 40, bebas saja. Yang penting kalian ayak gitu ya. Kalau halus bagus, kalau sampai kayak debu gitu ya jangan, itu kekecilan. Ukuran partikel ya tadi ya mempengaruhi ekstraksi homogenitas. Jadi kalau kalian pengen menyimpan herbal atau untuk menyimpan Simplicia, sebaiknya memang bentuknya serbuk, asal kalian namai betul-betul ya. Karena daun yang satu dengan daun yang lain kalau sudah jadi serbuk itu sama persis bentuk dan warnanya, sama-sama hijau. Ya, jadi jangan sampai tepuk huruf ya, jangan sampai tertukar ya. Itu terus tadi standarisasi saya sudah bilang ya, bahwa kalau kalian itu menetapkan kadar suatu ekstrak, itu bukan berarti kita ingin melihat seberapa banyak kadarnya, tapi itu digunakan untuk memastikan mutu dari ekstrak tersebut ya. Artinya penetapan, misalnya skripsi kalian penetapan kadar ya. Artinya begini, hari ini kita bikin kadarnya 8%, antioksidannya bagus. Nanti bahan ternyata habis, tidak ada lagi di daerah itu. Kita harus beli di daerah lain. Daerah lain untuk memastikan dia itu mutunya sama dengan punya kita, tetapkan kadarnya juga. Kalau mutunya sama, harusnya kadarnya tidak terlalu jauh. Ya, kalau bisa jangan kurang dari 8%. Ketika sudah tetapkan kadar, ternyata kadarnya 8% kurang lebihnya, maka kita tidak perlu menguji aktivitas lagi. Kita sudah bisa memastikan bahwa bahan baku yang baru ini punya mutu yang sama dengan bahan yang sebelumnya. Ya, jadi penetapan kadar itu fungsinya sebagai pemastian mutu produk sebetulnya. Pernah tanaman itu fenolik totalnya 3%, aktivitasnya kuat. Ada juga fenolik total 10%, aktivitasnya lemah. Ya, itu tanaman yang berbeda. Artinya belum tentu kadarnya itu tinggi, aktivitasnya itu bagus. Ya, seperti saya jelaskan di kelas 11, saya sampaikan begini ilustrasinya. Seseorang itu dia bisa jadi cuma berdua, tapi dia itu paling ribut di kelas itu. Dan dia paling dominan di kelas itu. Berarti kan tidak harus banyak untuk bisa mendominasi. Nah, tidak harus banyak untuk bisa mendominasi. Orangnya itu bersepuluh, tapi semuanya pendiam. Itu kan jadi sepi juga kan ya. Tapi di kelas itu ada berdua yang sedikit aja dia, tapi cuma berdua, tapi dia paling dominan. Nah, senyawa aktif juga seperti itu. Belum tentu yang banyak itu yang bertanggung jawab.
belum tentu yang banyak itu yang bertanggung jawab. Bisa jadi yang sedikit, tapi dia yang bertanggung jawab, itu bisa jadi. Kalau di bahan alam kan kayak gitu. Ya, jadi maksud saya di sini bahwa kadar suatu senyawa itu tinggi rendah itu relatif. Ya, relatif kalau bagi saya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada menetapkan kadar itu fungsinya bukan pengen tahu banyak sedikitnya ya, tapi untuk sebagai patokan awal. Nah, patokan awal. Seperti itu ya, kenapa standarisasi penting ya, memastikan mutu, efeknya konsisten. Seperti saya bilang tadi, kalau kadarnya 8%, lalu kita ambil tanaman yang sama di tempat lain, kadarnya 8%, kita pastikan khasiatnya sama. Tapi kalau kita punya kadar 8%, ambil di tempat lain cuma 2% kadar fenolik totalnya, itu bisa dipastikan khasiatnya beda keduanya ini. Maka tanamannya sama, Pak. Tapi kan senyawa aktif tanaman yang sama bisa dipengaruhi tempat tumbuh, lingkungan, kesuburan, dipengaruhi pencahayaan, dipengaruhi oleh faktor eksternalnya, faktor internal tanaman itu sendiri. Tanamannya berpenyakitan misalnya, itu kan berpengaruh. Ya, jadi itu pentingnya kita menstandarkan suatu tanaman. Oke, ini tidak saya jelaskan ya karena sudah pernah di farmakognosi, ini hanya untuk mengulang kembali aja. Tidak saya jelaskan. Untuk pembuatan sediaan galenika atau produk-produk galenika atau simplicia dan sejenisnya ini juga sama, sudah di praktikum farmakognosi juga kalian. Ya intinya dikumpulkan, dicuci, dipilih dulu ya. Terus dikeringkan, kalau bisa suhunya jangan di atas 60. Ya habis itu baru hasilnya kita coba standarkan gitu. Sesuai tidak ya. Itu. Terus juga sediaan galenika ini macam-macam ya. Yang paling umum adalah infusa dengan dekokta. Kalau zaman dahulu ada namanya panci infusa dan panci dekokta. Jadi kalau mau bikin infusa harus pakai panci itu. Kalau nggak panci itu namanya bukan infusa. Dia pancinya bertingkat. Ya. Tapi definisi yang baru di 2017, infusa itu adalah rebusan 15 menit. Itu namanya infusa. Bila direbus 30 menit, namanya dekokta. Nah, jadi definisi yang baru, infusa itu adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara melarutkan sediaan atau herbal atau simplicia ke dalam air suhu 90-15 menit. Jadi cukup direbus saja api kecil 15 menit, itu namanya infusa. Tidak perlu pakai panci infusa, tidak perlu pakai panci dekokta, itu nggak perlu lagi. Itu zaman dahulu kala. Tapi kalau ada dosen yang masih mengajari itu, kebetulan mungkin belum update aja ya. Jadi jangan jangan disalahkan ya, jangan dibanding-bandingkan gitu ya. Kalau definisi yang baru, infusa itu rebusan 15 menit, dekokta itu rebusan 30 menit. Ya, itu. Yang membedakan hanya lama waktunya aja. Itu ya. Dia tergantungnya kalau batang ya harusnya 30 menit berarti. Kalau daun 15 menit. Itu kalau tinctur mungkin ini masih sediaan lama, sekarang sudah tidak banyak lagi. Masa dilarut dengan etanol ya, dan masih terminum itu sekarang udah nggak ada lagi ya. Sekarang udah jadi ekstrak ya, pasti diuapkan etanolnya yang seperti tinctur ini dulu, sekarang udah nggak ada lagi. Kalau sirupi juga sirup sih masih ada, sirup herbal masih ada. Teh, nama yang benar adalah sediaan seduhan ya. Kalau teh itu kan nama tanaman ya, daun teh, teh itu kan nama tanaman. Jadi bukan teh herbal sebenarnya yang bujur, yang benar ya. Yang benar adalah sediaan seduhan. Karena dia diseduhkan. Atau sediaan celup juga bisa disebut. Ini kalau gargarisma, ini obat kumur ya. Sekarang mungkin masih ada obat kumur yang dari daun sirih. Ini. Kalau yang sudah modern, kita tidak menyebutnya sediaan galenika lagi. Contohnya kalau dia sudah jadi kapsul, dia sudah jadi tablet. Di zaman Yunani dulu nggak ada tablet ya, makanya tablet nggak masuk sediaan galenika. Ya, jadi kalau sudah jadi tablet, sudah jadi kapsul, sudah jadi sediaan-sediaan modern, itu sudah tidak disebut lagi sediaan galenika. Galenika itu dibatasi dia hanya sampai simplicia, ekstrak, itu masih disebut galenika. Ya, infusa, dekokta masih masuk. Tapi kalau sudah dibikin tablet, itu nggak lagi galenika namanya.
Ya, makanya praktikum Galenika kan nggak ada yang bikin tablet ya, yang sederhana aja. Ini nanti kalian baca sendiri ya. Dan tantangannya tadi ya, tanaman itu beda tempat tumbuh akan berbeda senyawa aktifnya, kadarnya. Ya, terus juga proses yang kalian lakukan itu juga mempengaruhi hasil akhir. Dan senyawa bahan alam itu relatif tidak stabil ya, hati-hati penyimpanannya. Ya. Kalau metode ekstraksi sekarang udah banyak yang baru ya. Kita masih pakai metode maserasi. Sebenarnya sudah ada yang baru, kita punya sonikator tapi bukan untuk ekstraksi sebenarnya. Ada alat ekstraksi yang paling baru namanya ACE, Accelerated ya, untuk yang ekstraksi itu di lab terpadu ada. Kalau maserasi 3 hari, kalau itu cukup 30 menit ya. Tapi nggak bisa banyak dia, cuma sedikit. Dia bertekanan tinggi itu, bisa. Ada di lab terpadu. Ya, saya belum pernah coba tapi sudah pernah lihat alat. Ya, dia cuma bisa mengekstraksi sedikit, nggak bisa banyak. Tapi 30 menit ekstraksinya sama dengan kita mengekstrak maserasi 3 hari 3 malam. Seperti itu ya. Ini standar ya, artinya kita kalau bisa gunakan bahan lokal, biasanya ini banyak digunakan. Dan bagi yang penelitian atau skripsinya bahan alam ya, tolong diperhatikan proses pembuatan simplisia, proses pembuatan ekstrak, termasuk penyimpanan produk, penggunaan alat, dan prosesnya tolong kalian standarkan begitu ya. Jangan sampai nanti pada saat seminar proposal atau seminar hasil kalian dipersalahkan ya karena proses yang tidak tepat itu. Saya sudah mengasih tahu ya, proses-proses diperhatikan. Oke, sudah mau jam 10 ya. Saya pikir cukup ya, saya tidak berlama-lama karena waktunya sudah 50 menit ya. Kelas sebelah tadi saya kasih tugas ya, kalian juga saya kasih tugas, tidak banyak sih tugasnya. Kalian kumpulkan aja resume kalian, saya tunggu sampai jam 12 malam ya. Tadi kelas 11 sampai jam 11 karena mereka kan berakhir jam 9. Saya kasih waktu 2 jam. Kalian saya kasih waktu 2 jam. Ya, tulis tangan resumenya ya. 2 halaman saja. 2 halaman, tidak boleh lebih. Kalau kalian dari tadi udah nyatet dan udah meresum, kalian pikir udah cukup, ya kumpulkan aja yang kalian catat itu. Kalau yang masih pengen melengkapi, lengkapi aja. Kalau sudah selesai, kumpul aja. Takutnya ketiduran setelah ini. Ya, saya cuma buka sampai jam 12 malam. Ya, lewat itu tidak saya terima. Itu ya semuanya ya. Dan kita di perkuliahan minggu ini mungkin online dulu. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa hadir secara offline. Saya akan coba usahakan ya, karena akhir-akhir ini kita udah menjelang pemilihan dekan ya, dan rapat senat itu semakin intensif ya. Kemarin rapat senat, hari ini rapat senat lagi. Ya, jadi agak rawan gitu rapat-rapat itu, dan saya harus hadir kan, bisa nggak hadir. Ya, mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu langsung dengan kalian. Itu dulu ya, tugasnya jangan lupa dikumpul via Simari, boleh bentuknya foto, boleh bentuknya PDF, yang penting 2 halaman, tulis tangan, kertasnya boleh HVS, double folio, kertas binder, kertas bekas kah, yang penting sih 2 halaman ya. Oke, kalau sudah langsung kumpul aja setelah ini ya, biar kalian bisa tidur dan istirahat ya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan insya Allah. Saya akhiri ya kelas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.